Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12A. Perkenalkan, nama saya Isam Mutahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaldi Akbarahim. Perkenalkan, nama saya Tio Darmawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi rancang bangun jaringan sederhana VLAN. Yang kedua yaitu pengenalan alat. Yang ketiga definisi router, mikrotik, sistem jaringan, topologi, server, dan klien. Yang keempat yaitu cara kerja atau pembahasan soal. Yang kelima yaitu kesimpulan dan penutup. Definisi rancang bangun jaringan sederhana VLAN. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain untuk melakukan tugas-tugasnya. Pada penelitian ini dilakukan rancang bangun VLAN, Virtual Local Area Network, pada jaringan komputer yang ada di kantor SMK Plus Pratama Adi dengan tujuan agar seluruh pegawai user dapat terhubung dalam satu satuan jaringan komputer Pratama Plus Pratama Adi, baik user yang telah terhubung LAN maupun user yang masih terpisah dari LAN SMK Plus Pratama Adi yang telah ada. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengolahan, sehingga dapat berkomunikasi seperti hanya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Selanjutnya, definisi tentang router. Pengertian router. Router adalah sebuah perangkat jaringan networking device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Yang kedua yaitu mikrotik. Mikrotik merupakan sistem operasi router yang dirilis dengan nama Mikrotik Router OS yang mampu diinstal pada komputer biasa, tidak seperti sistem operasi router lainnya yang hanya bisa diinstal pada hardware tertentu, mudah dikonfigurasi, dan tentunya harganya pengguna user murah, serta berfungsikan untuk membagi-bagi koneksi internet ke beberapa komputer pengguna user. Jaringan komputer merupakan satu sistem jaringan di mana seluruh komputer saling berbagi data dan resource satu sama lain sehingga tercapai efisiensi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem jaringan lokal terdapat 3 topologi utama yang digunakan, yaitu topologi bus, star, dan ring. Topologi jaringan ini berkembang menjadi topologi tree dan mesh. Apa itu topologi jaringan komputer? Jadi, topologi jaringan komputer adalah susunan jaringan yang setiap bagiannya saling berhubungan satu sama lain melalui media fisik seperti kabel dan serat optik. Manfaat topologi jaringan komputer ini adalah untuk memahami bagaimana berbagai jaringan komputer saling bertukar informasi. Selanjutnya yaitu apa itu server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung oleh prosesor yang bersifat scalable atau dapat terskalakan dan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber data yang terdapat di dalamnya. Contoh seperti halnya berkas atau pencetak, dan memberikan akses kepada stasiun kerja anggota jaringan. Klien adalah komputer yang meminta request satu layanan tertentu kepada server. Front-end meminta layanan seperti penyimpanan dan pencetakan data ke printer jaringan. Komputer klien menerima pelayanan dari server apa yang telah disajikan oleh server, dilengkapi dengan aplikasi khusus dan menjalankannya sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan server. Pertama-tama kita buka IP, lalu DHCP klien, add, interface-nya ganti ke ETH1, lalu apply dan OK. Jangan lupa kita centang terlebih dahulu hingga bond. Nah, jika sudah kita lanjut ke IP, addresses, add, dengan IP 192.1.15/24. Interface-nya ETH2, apply dan OK. Kita lanjut ke IP DHCP server,
DHCP setup, ETH2, lalu next terus. Jika sudah, buka IP, lalu ke DNS dan Di server kita ubah menjadi 8.8.8.8, lalu kita tambahkan lagi yang kedua yaitu 8.8.4 dan 4. Kita centang kalau remote request, lalu klik apply dan OK. Yang kelima yaitu kita masuk ke menu IP, lalu ke firewall, kita klik menu NAT, lalu add atau tambah di sini. Di chain kita ubah menjadi SCARNAT. Jika sudah, di out interface kita klik, lalu kita masukkan ETH1. Jika sudah, kita pergi ke menu action di atas. Di action kita ubah menjadi mesh square array. Jika sudah, apply lalu OK. Lalu tunggu hingga ininya connect. Jika sudah, kita masuk ke Windows R, lalu ketikkan dcpl.cpl. Di sini terdapat Ethernet dan kita sudah network ke jaringan. Ciri-ciri sudah network adalah ada tulisan network 4. Lalu Jadi kita sudah mengkoneksikan ETH2 ke ISP. Lalu kita akan melanjutkan mengkoneksi wireless. Jadi pertama-tama kita masuk ke menu interface di sini. Lalu klik WLAN. Lalu kita centang atau enable. Jika sudah, kita masuk ke wireless. Ke menu security profiles, kita add general, name-nya kita ganti menjadi password. Lalu kita modenya kita ke dynamic keys, kita centang WPA-PSK. Kalau centang WPA 2 PSK. Kita beri dengan password 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah, kita apply dan oke. Lalu kita ke wireless terlebih dahulu. Kita ganti dengan mode AP Bridge. Kita bandnya ganti dengan BGN. Lalu frekuensinya kita ganti ke auto, dan auto SSID-nya kita ganti dengan nama kelompok kita ya, Jaldi Tio Hisam. Kita cari security profile, ganti dengan password, lalu apply dan oke. Jika sudah, kita masuk ke IP, lalu ke hotspot, lalu ke hotspot setup, ke WLAN 1, IP disesuaikan dengan soal. Untuk IP hotspot ini kita akan kasih dengan IP 192.168.20.1 atau 24. Lalu next, kita ganti dengan ujung 2 ini dengan 10. Kalau ini kita ganti dengan 50. Lalu kita next. Kita DNS-nya kita beri nama dengan nama
portal smk.sch.id. Lalu next lagi. Jika sudah komplit, lalu kita melanjut ke IP hotspot ke server profile. Kita masuk ke hsprop 1. Lalu kita masuk ke login, kita cukinya kita uncentang ya. Lalu apply dan oke. Jika sudah, kita masuk ke user profiles, kita add name, kita ini dengan kepala sekolah. Lalu share itunya udah satu aja. Ininya ganti dengan 512 Kak. 512 Kak. Lalu apply, copy. Lalu kita buat lagi dengan nama guru. Dengan syarat ininya, batas usianya 10 dan ininya 256. Lalu apply dan copy lagi, kita buat untuk siswa dengan pengguna 10 dengan kecepatan 128 untuk siswa. 128 untuk siswa. Kesalahan dikit, gak apa-apa. Lalu kita masuk ke user, kita add di sini dengan server hsprop 1 dengan name kepala sekolah dengan password 123. Apply dan copy. Lalu kita buat lagi untuk guru, kita name-nya ganti jadi guru dengan password 456. Lalu apply dan copy. Lalu kita ganti name-nya dengan siswa dengan password 789. Apply, oke. Apply, oke. Jika sudah membuat 3 pengguna user, lalu kita masuk ke files. Kita cari login.html hotspot, login.html. Nah, ini. Lalu buka file explorer. Lalu kita perkecil. Kita masuk ke dokumen untuk mengedit di web nanti. Nah, kita simpan di sini. Kita lalu edit with notepad. Kita centang. Kita namanya ini sudah Hisyam ya. Hisyam 12A. Tidak usah diganti, tidak apa-apa. Lalu yes. Login ini kita masukkan lagi ke sini. Sudah. Untuk melihat apakah koneksi wireless kita terhubung atau tidak, kita gunakan handphone, lalu kita masuk ke wifi. Kita cari username yang kita buat tadi. Di sini kita harus memasukkan password. Kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Jika sudah, kita masuk dan akan otomatis masuk ke halaman user yang kita buat tadi. Di sini kita diharuskan untuk memasukkan username. Kita masukkan saja username yang telah kita buat, yaitu kepala sekolah. Dan passwordnya yaitu 1 2 3. Jika sudah, kita connect aja. Aduh, gagal. Kita ganti saja dengan siswa. Dengan password 788. Terhubung. Nah, ini
Ini adalah contoh pemasangan router 2. Kecolokan terlebih dahulu, lalu masukkan, aduh dibalik ini, kebalik. Kan opatnya mana? Body. Lalu yang di PC kita cabut, kita masukkan ke nomor 1. Nah, sudah nyala. Lalu kita pasang lagi di nomor 4 dan kita sambungkan ke PC. Belum nyala ini, guys. Kita masuk ke router kedua lalu konekkan. Konfigurasi Kita pilar. masuk ke bridge. Add, apply, oke. Lalu masuk ke ports dan add ETH1. Bridge-nya kita nggak, udah ini saja. Kita copy sampai ETH3 ya guys, teman-teman. Nah, ini kita sudah membuat 3 seperti ini tampilannya, seperti di layar kamera. Lalu kita masuk ke switch mana switch kode? Sorry ini switch, oh ini kita masuk ke switch, ke pilan add switch 1 dengan pilan ID 10, Ether 1 dan Ether 2. Play, oke. Add lagi switch pilan ID 20, apply, oke. Nah, jika sudah, kita masuk ke port. Lalu kita ganti dengan Ether 1 menjadi secure, add if missing. Nah, ini apply, oke. Lalu ke Ether 2 kita ganti dengan always strip dan pilan dengan default pilan, kalem, lupa lagi, dengan default pilan 20. Aduh dibalik baiklah. Lalu kita masuk lagi, ganti always strip dan ininya menjadi ganti dari 20. Play, oke. Ini kenapa belum connect? Oh, kita coba masuk ke ETH. Nah, iya. Masuk ke ETH 2. Apakah network atau tidak, guys? Kita lihat. Network. Network. Ini Mukatio, guys. Wajib dipukul, guys. Waduh, ternyata network, guys. Ini adalah ETH 2. Lalu kita buka ke status. Kita masuk ke detail. Nah, ini udah ada 60.10. Nah, ini adalah yang guru. Kita masuk ke yang siswa. Apakah masih berhasil, guys? Ataukah tidak? Ya, harus berhasil. Harus. Malam yuk.
Nah, ini udah network lagi, kita masuk ke status detail dan 62 dana, Cok. Alang Jayo. Alang Jayo. Intinya bener. Salah yuk, euy. Nah, kesimpulannya kita sudah network keduanya ya guys ya. Yuk kita dari dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.